kekasan dari Kumer adalah adanya nanti di materi ya, tahap refleksi. Kalau materi kita sama, yang namanya agama Katolik itu selalu diri, lalu Yesus Kristus, gereja, masyarakat itu sama di semua tingkatan sama. Hanya kan yang mau dikelola adalah bagaimana cara kita menguasai itu dalam perkembangan kurikulum. Yang jelas dari Kumer itu yang disediakan pemerintah adalah CP-nya. Itu yang menyediakan pemerintah. Artinya kompetensi yang dicapai minimal oleh siswa untuk peserta didik tadi itu. Nah, dari CP itu lalu dikembangkan ke tujuan pembelajaran untuk mencapai CP. Tujuan pembelajaran di breakdown menjadi alur-alur pembelajaran. Hal yang harus dipecah, bisa diurai. Lalu yang menjadi rohnya adalah capaian pembelajaran. Itu kompetensi yang mau dicapai. Sangat menarik bahwa ketika di TLK1 kita kemarin membuat KOSP. Sebelumnya di Kurtila namanya KTSP. Ini namanya satuan pendidikan. Ini sebenarnya rohnya adalah hampir sama dengan 13 dulu, yaitu manajemen berbasis sekolah. Itu kita diberi keleluasan untuk mengelola itu. Maka dari itu kalau mau dilihat kemarin tuh kita membuat analisis SWOT itu bagus ya. Hanya kadang-kadang kita terjebak ke dalam lingkup sendiri, kurang melihat yang dari luar. Sementara kalau kita melihat peluang, melihat tantangan, ya, tren dan opportunity itu yang mengancam kita. Yang pertama tentang strength, tentang weakness itu memang dari dalam, dari kelembagaan kita. Dengan Bengkayang melakukan sama. Padahal intake-nya berbeda. Maka adalah di sini kita diberikan kemerdekaan untuk mengelola itu. Kemudian setelah analisa CP, kita melangkah ke LK3, menyusun tujuan pembelajaran. Rohnya tetap di CP, rohnya CP. Kompetensi ini mau dicapai bagaimana? Caranya apa? Lalu alurnya bagaimana? Itu di dalam APP. Nanti di pertemuan 5, di K5, kita akan mulai membuat bahan ajar dan media pembelajaran. Pelan-pelan. Oke, kita melihat. Selama ini kita itu menjadi pengguna kurikulum. Dari Kanisius kita baca, dari Puskur kita ambil apa adanya. Pengguna kurikulum. Nah, dengan PPG kita diharapkan menjadi perancang dan pengembang kurikulum. Itu yang berbeda. Pelajaran agama Katolik itu beda dengan pelajaran yang lain. Kita punya warna lebih ke sharing pengalaman iman. Jadi apa yang kita imani, yang kita sharingkan kepada anak-anak kita. Maka sifatnya naratif eksperiensial, scientific. Jadi cerita-cerita Polvan dibuatkan dengan cerita-cerita dari kanonik. Apa itu? Nanti ke perancangan ke depan ketika masuk ke KB5, pengembangan materi, sudah dipikirkan itu.
Apalagi kita fokusnya di kelas 12. Kelas F12 itu bagus, kemasyarakatan luar biasa, bagaimana membangun damai, bagaimana ber-ACI, Aku Cinta Indonesia, dalam kerangka kemajemukan, karena lebih jos. Tetap jangan copy paste, boleh SKP boleh. Ya, Profesor, selamat malam. Selamat datang di kelompoknya para guru-guru yang luar biasa Kak ini. dalam semuanya. Berkah Dekat Halo, dalam kelompok tadi dan teman-teman. roh Kang Dalu. Dalam. Nah, Ya ini mah dan dekat mereka dengan siap. dulu ya membuat modul ajar toh. Ya, ini KB5 mulai dengan pengembangan materi ya. Ya kajian materi dulu ya, kajian materi. Kemudian nanti akan masuk ke modul ajar. Modul ajar itu Monggo, nanti Prof. akan dipakai langsung ke PTK. Ini, Jadi ada pertanyaan. oke. Mengapa di dalam TP dan ATP kata peserta didik dihapuskan? Hanya muncul di CP. Apakah yang begitu ataukah bagaimana? Itu tadi Prof salah satu pertanyaan yang dikritikkan. Kemudian juga persoalan ketika di SMK, apalagi yang SMK keunggulan, itu ada yang siswanya KKL di lapangan itu pada kelas 12 semester 2 dengan materi harus habis di bulan Desember. Lalu bagaimana untuk menatanya lebih baik? Karena SMK itu anti kok, Prof. Jadi banyak KKL-nya di luar 6 bulan begitu, Prof. Itu yang kadang-kadang membuat kita pusing untuk menata waktu. Mohon pencerahan, Prof. Monggo. Waktunya ya kelas 12 ini kayaknya juga agak agak membingungkannya karena kan berdekatan dengan ujian makanya mingguannya kan dikurang itu. Yang 18 sama 14 begitu ya. Kalau yang semester pertama 18, semester 2 14 kan, 14 minggu ya. Kemungkinan ada yang lebih awal yang dilakukan gitu ya. Ya itu sebetulnya kalau di sekolahan menyesuaikan kondisi menurut saya. Kalau di sekolahan memang berjalan semacam itu kan belum apa namanya kumer ya, atau juga sudah kumer tetapi sudah menentukan semacam itu. Nah, semuanya itu kan disepakati bersama untuk dilakukan pembelajaran sesuai dengan apa kesepakatan bersama karena mengingat waktu yang sudah real di lapangan. Nah, kalau PPG ini kan kita juga realnya real di PPG sekarang ya. Nanti disatukan dengan ke sekolah ya mungkin masih ada yang terjadi kontra begitu. Tetapi sekarang polanya ikuti di PPG. Karena PPG ini untuk melatih memecahkan persoalan, memecahkan permasalahan. Kalau Bapak Ibu diberikan persoalan seperti ini, nanti perilakunya seperti apa? Ya, yang Bapak Ibu kan karena ingin patuh itu, ingin taat ya, baik hati, tidak sombong, suka menabung tadi katanya gitu ya. Nah, sehingga pengen sana baik, pengen sini baik, nggak bisa kalau dua-duanya baik. Jadi kan harus ikut salah satu. Nggak bisa memuji dua mamon gitu ya. Ya, kalau yang sekolah seperti itu nanti kita tentukan. Sekarang PPG kan mengajarkan seperti ini ya dari Bimas yang sudah diikuti bagaimana menentukannya dalam pembagian kemarin LK1, LK2, terus LK3 membagi waktunya yang sesuai dengan apa yang ya coba kita ikuti yang seperti waktu itu ini gitu loh. Karena ini adalah versi PPG yang sekarang ini adalah mungkin nanti akan dibarukan semacam ini. Sehingga nanti kalau di dalam sekolahan sudah mulai setelah PPG lulus, nanti Bapak Ibu itu sudah bisa menyesuaikan ya dalam persoalan-persoalan yang atau malah bisa menjadi inisiatif atau bisa menjadi sesuatu pemikiran yang bisa disampaikan. Jangan hanya ikut aja begitu. Bisa usul, bisa kalau dalam rangka membuat eh,
apa itu besok membuat PTK atau membuat modul ajar, ya modul ajar itu akan dipakai untuk PTK langsung, Bapak Ibu. Maka dipakai untuk PTK langsung. Karena jadi sebetulnya akan sedikit melanggar itu ya, karena satu pertemuan itu dianggap satu siklus. Harusnya minimal satu siklus itu minimal 2 pertemuan sebetulnya. Tapi karena terbatasnya waktu, jadi nanti satu modul ajar. Dan saya kira karena saya mungkin benar atau salah, saya nggak tahu, karena diri itu sudah kelewat ini ya, sehingga nanti Bapak Ibu saran saya itu yang ke masyarakat gitu ya, atau gereja juga boleh. Yang pas waktunya ya, pas waktunya nanti ada waktu PPL itu. Gitu Bapak Ibu. Saya usul sama teman-teman Ah, untuk rancangan apa namanya PPL 12 itu nanti boleh ngambil materi-materi untuk moderasi beragama. Itu kan Beragama di materi masyarakat berarti ya. akhir masyarakat. Misalnya membangun dialog dengan teman-teman yang Protestan atau mau dialog dengan teman-teman yang Muslim. Itu kan hal yang cukup menarik dalam kerangka membangun persaudaraan yang sejati di masyarakat. Dan itu pas hampir-hampir habis materi yang semacam ini, Prof. Hal yang agak ya kita nggak terlalu Boleh jauh ya, moderasi itu sifatnya dari saran alur. Bapak Ibu. Saran itu ya Itu memang seperti tidak harus, tapi itu alangkah lebih baiknya sekarang baru ngetren itu ya. P3 itu baru disesuaikan. ngetren, diambil satu saja nanti dalam membuat LK ya. Jadi jangan lima-limanya masuk begitu di dalam membuat apa modul ajar. Salah satu misalnya kemandiriannya saja atau keimanannya saja atau karena nanti butuh indikator-indikator untuk pengamatan Bapak Ibu ya, pengamatan atau angket itu biasanya lebih baik ke pengamatan. Bapak Ibu mengajar, waktu dulu saya tunjukkan contoh itu ada yang pengamat, kemudian anak bekerja secara diskusi, misalnya karena PBL, PJBL, kemudian Discovery itu semuanya dalam bentuk diskusi. Nah, semuanya dalam bentuk cooperative learning ya. Cooperative learning adalah siswa dan bekerja. Guru itu betul-betul tidak mengajar, tapi guru itu memfasilitasi atau guru itu memotivasi ya itu. Jadi siapa yang bekerja saya, sifatnya saya Pak Nursi itu yang memotivasi atau memfasilitasi supaya Bapak Ibu itu nanti jadi aktif gitu loh ya. Jadi kalau nggak salah Bu, siapa Bu Leni tadi ya, baru merasa sekarang betul-betul bisa mendalami kurikulum lah itu kan memang benar-benar sudah aktif ya di dalam rangka nanti kalau melakukan suatu pengambilan materi menjadi pembelajaran yang lebih menyenangkan, joyful gitu ya. Itu saya kira lebih Prof, lebih apa membuat happy ya, senang ya, tidak menjadi membosankan. Itu terus itu ya, toh. Itu ini terus. Prof. Jadi saya mengusulkan supaya memilih materi yang dikuasai dan disukai. Pertama dikuasai dan kedua disukai. Nah, Supaya bisa enjoy. kalau urutannya pas tidak jatuh itu Pak nanti terus dilompati begitu. Ya, perjuangan hidup. Ya, sesuai sequence ya urutannya yang pas Bapak Ibu dalam rangka itu nanti bagaimana merancang inilah persoalan pemecahan masalah ya. Jadi dalam artian Bapak Ibu dihadapkan pada suatu persoalan sehingga nanti bisa melakukan analisis, bisa melakukan sesuatu penguraian, bisa dalam melakukan sesuatu ini. Nah, inilah tujuannya seperti itu ya. Jadi apa Bapak Ibu sekarang yang berada dalam PPG, yo ikuti dari apa-apa yang sudah disepakati bersama. Karena ini sifatnya kesepakatan ya. Seperti contohnya kemarin, awalnya cuman kita hanya diri saja ya. Nah, disepakati ternyata ketiga-tiganya kita masukkan. Nah, itu kesepakatan toh. Padahal di sekolah nanti ini adalah seperti ini ya. Ya, nanti ikuti. Saya kira karena Bapak Ibu punya kebebasan akademik nanti di dalam kelas yang penting semuanya apa yang diprogramkan itu sesuai dengan fasenya itu tercapai ya. Capaiannya tercapai dengan hanya bagaimana caranya. Ini Bapak Ibu kan sekarang ini di satu persatu, poin per poin, mulai dari tujuan capaian pembelajaran yang gede, kemudian sampai diajari alurnya, atau CP-nya dulu ya, jam pelajarannya berapa baginya, sampai yang kelas satu semester 2 sudah diajari alur cara mengajarnya,
sudah diajari alur mengajarnya. Besok 5 itu sudah diajari materinya ya. Nanti bagaimana di dalam rangka nanti materinya itu akan memilih yang di 2 CP, di 3 CP, di 6 CP. Tadi ya, saya melihat ada yang kemarin ya, saya menilai ada yang ya yang 4 itu ada yang 2 CP, 3 CP. Masuk dalam setiap minggu berganti itu ada 3 dan 2 CP. Pengertian saya kalau SMA semuanya 2 CP. Pokoknya kelipatan 2 ya. Kelipatan 2. Kalau 2 dan 3 itu apa nanti separuh-separuh saya tidak tahu. Kalau yang di SMK mungkin kalau yang di sana 3 ya 3 terus itu loh. Yang 4 itu loh. Waktunya udah, besok dari materinya. Setelah materinya nanti Bapak Ibu diajari anunya, apa modul ajarnya. Modul ajar yang senantiasa kita menggunakan apa urutan atau tahapan yang benar supaya ABCD-nya diikuti, kemudian tadi peserta didik dan sebagainya itu karena memang ada ABCD-nya, kemudian bagaimana mengevaluasinya. Nah, ini diajarin semuanya sehingga Bapak Ibu prakteknya besok itu akan lebih baik ya, lebih lebih sampai pada apa yang diharapkan. Jadi ini memang seperti itu hanya kesannya saja nanti sibuk sekali ya Bapak Ibu kalau sedang mengikuti saya kira lebih lebih ini. Gitu Bapak Ibu.